bagi orang yang takut kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di pengadilan Allah, maka dia berhak untuk mendapatkan 2 surga sekaligus. Ini kabar gembira hadirin. Kabar dahsyat ini, bahwa mereka yang takut kepada Allah saat berjumpa nanti dengan Allah di pengadilannya, maka ia akan mendapatkan 2 surga. Demikian Allah nyatakan dalam surah Ar-Rahman, surat yang ke-55 ayat yang ke-46. Tapi apa kemudian yang terjadi? Banyak di antara kita yang ketika mendengar ayat ini, apa iya? Apa mungkin? Atau mungkin kita biasa-biasa saja? Kalau misalnya kita masuk surga, 1 surga saja, ini sebetulnya sebuah nikmat besar, sebuah nikmat hebat, sebuah nikmat dahsyat. Apalagi Allah janjikan kepada kita nanti kita, kata Allah, akan mendapatkan 2 surga sekaligus hadirin. Tapi lagi-lagi kita biasa-biasa saja memandangnya, ya, enggak bergetar kita, tidak kaget kita, ya, tidak terperangah kita. Ya. Mengapa? Ternyata Allah tahu hadirin, bahwa hati kita itu memang suka mengingkari sesuatu. Ketika Allah katakan dalam Quran, yang kita imani, yang kita yakini, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut kepada Allah kelak nanti di pengadilannya, ketika berjumpa dengannya, maka dia berhak mendapatkan 2 surga. Kita biasa-biasa saja. Mengapa? Karena kata Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Kita biasa mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai kabar segembira itu, ya, kita tidak kaget. Ya, kita biasa-biasa saja, ya, tidak bergembira. Mengapa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Karena kita biasa mendustakan nikmat Allah. Hadirin yang Allah muliakan, dalam beberapa bulan ini saya dalam keadaan khawatir mengenai persoalan keumatan dan kebangsaan negeri kita. Tampaknya makin terdesak. Bahkan pemerintah seperti memfasilitasi bangsa lain untuk datang ke negeri kita. 1,5 tahun lalu kita ingat Pak Bu, Presiden Jokowi datang muhibah ke Cina, kemudian mengundang investor Cina untuk menanamkan modalnya di negeri kita. Investor Cina setuju dengan syarat, ya, dia membawa sejumlah tenaga kerja sebagai pendamping proyek kaum muslimin. Kita bingung, apa yang harus kita lakukan? Maka saya mengajak, mari kita pelajari agama kita. Kita punya kebahagiaan yang lebih hebat dari kebahagiaan di dunia ini. Ternyata kita punya surga yang Allah janjikan. Karena itu saya mengajak, mari bahagiakan diri kita dengan kabar ini. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut ketika berjumpa dengan Allah nanti,
ia akan mendapatkan 2 surga sekaligus. Ini adalah perlambang bahwa manusia ini suka terhadap tumbuhan. Allah janjikan surga tadi rindang. Surga itu ya, banyak sekali pepohonan dan pohon-pohon tersebut berbuah. Saya yakin Pak, di antara kita tidak semua punya pohon ini. Betul. Kalaupun punya pohon tidak berbuah mungkin. Ya, ada yang punya pohon manggis, belum tentu. Pohon rambutan juga belum tentu punya semua. Ya, saya punya 2 pohon rambutan, 3, 4, 5. Punya 5 pohon rambutan, tapi tidak punya 1 pohon mangga misalnya. Apalagi pohon durian. Nah ini di surga nanti kita, ya, selain kita mendapatkan 2 surga, dan di antara 2 surga tersebut, kata Allah dalam surah Ar-Rahman, dawata afnan, dilengkapi dengan pepohonan yang lebat buahnya. Ini pun harusnya membuat kita gembira, membuat kita senang, membuat kita rajin ibadah, ya, membuat kita cinta sesama, ya, membuat kita semakin sayang kepada keluarga, membuat kita kemudian rajin beribadah, datang ke masjid, memenuhi taklim. Tapi ternyata apa iya ya? Kita nggak boleh marah. Allah katakan begini. Allah yang menciptakan kita, Allah tahu kualitas kita. Padahal seharusnya ketika Allah janjikan kayak begini, secepat kilat kita harusnya ya, merubah. Ya, mungkin ibadah kita sekedarnya selama ini, sedekah kita, ya, apabila ada uang recehan, ya, ketika ada yang minta uang receh, ketika ada yang minta uang untuk sedekah, kotak amal kayak di masjid, kenapa yang paling kecil yang kita berikan? Kenapa bukan yang begitu besar? Ya, ada yang menyinggung, kenapa uang 50.000 dibawa ke mall ini tampak begitu kecil, tapi ketika dimasukkan ke tromol masjid terasa begitu besar? Kenapa kira-kira Pak ya? 50.000 ketika dimasukkan ke tromol masjid, ya, untuk nyumbang kok begitu besar, tapi ketika dibawa ke mall kenapa kok begitu mahal ya, begitu kecil ya, tidak berharga uang 50.000? Kenapa ini kita lebih cinta sama dunia, takut? Maka wajar kalau kemudian dalam sambungan ayat yang tadi Allah katakan lagi, Allah singgung lagi kita, Allah sentuh lagi hati kita, Allah sentuh lagi psikologi kita. Apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Manusia, aku tahu beragam nikmatku yang aku berikan, engkau dustakan. Kemudian Allah bilang apa? Fihima min kulli fakihatin zawjan. Surga yang aku berikan ketika kira-kira begitu. 2 surga tadi bukan hanya aku lengkapi dengan pepohonan yang lebat buahnya, bukan hanya aku lengkapi dengan mata air, dengan air yang mengalir, tapi aku lengkapi juga surga tersebut, kedua surga tersebut, ya, dengan buah-buahan yang berpasang-pasangan. Allah tahu kita suka buah. Siapa sih yang nggak suka buah? Siapa sih yang nggak suka dengan air mengalir? Siapa sih yang nggak suka dengan pepohonan? Allah kasih semua. Tapi kita biasa-biasa saja. Coba kalau yang berbicara bos kita, kamu saya berikan rumah 3. Kita bagaimana senangnya gitu. Tapi mengapa ketika Allah yang bilang kamu aku berikan surga, kok kita ketawa-tawa, kita biasa saja? Apa iya itu? Hadirin di sini kelihatan bahwa kita tidak mempelajari Quran kita. Wajar saja kalau ada yang menghina Quran kita, ada yang menodai Quran kita.
Kita introspeksi, kita otokritik. Mari kita ajari anak-anak kita Quran. Mari kita pelajari Quran kita amalkan Quran kita. Sehingga tidak ada yang berani mengobok-obok kita. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, Masya Allah, saya merasa khawatir sekali dengan kondisi keumatan dan kondisi keindonesiaan saat ini. Dulu ketika Islam berkuasa di Eropa selama 8 abad, kota Toledo, Sevilla, Granada, Alhambra, yang di Spanyol, yang di Itali, ini waktu itu tidak ada satu orang pun yang menyangka bahwa akan jatuh ke Eropa. 8 abad, 800 tahun Islam berjaya di sana. Tidak ada satupun orang yang menyangka bahwa Sevilla, Toledo ini akan jatuh ke tangan orang-orang Kristen saat ini. Tapi kenyataannya begitu. Kalau Islam di Indonesia katakanlah abad ke-7 masuk, sekarang udah abad ke-21. Bahkan Islam bukan abad ke-7 ke Indonesia, ada yang bilang abad ke-13. Berjaya juga belum Islam di Indonesia? Bisa jadi hadirin, di tahun keberapa, di 100 berapa, apa 700 atau 600, mungkin Islam tidak ada di negeri kita. Alhamdulillah malam ini Allah juga yang memberi jalan. Kebetulan seminggu ini sedang pas benar mentadaburi Ar-Rahman gitu Pak Ustaz. Cuma sedang ketemu memang dalam tafsir Jalalainnya itu ada 2 surga. Ini saya cari 2 surga itu apa gitu ya. Yang dimaksud dengan 2 surga, 2 itu ada dalam bentuk bilangan, memang ada 2 surga itu. Di tafsir Jalalainnya dikatakan ada 2 timur. Terus ada yang di tafsir Nabawinya kalau tidak salah itu dibilang 2 timur dan 2 barat gitu. Nah, artinya juga masih membingungkan buat saya. Ada yang bilang terbitnya matahari di timur gitu Pak Ustadz, yang 2 kali. Nah, saya kebetulan sekali dengan 2 surga yang Pak Ustadz tadi bilang. Saya ingin mencoba mencari tahu apa yang dimaksud dengan 2 surga. Apakah memang surganya itu ada 2, atau itu kiasan karena ini tafsir bukan arti, atau memang surga itu sebetulnya mungkin ada banyak atau gimana gitu Pak Ustadz. Itu barangkali maksud saya, kemampuan saya mentadaburinya sangat terbatas, sangat terbatas. Ilmu saya sangat sedikit. Alhamdulillah malam ini Allah kasih jalan untuk saya bertemu dengan Pak Ustadz bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab satu dulu kali ya, supaya lebih hot ya, sampai apa lagi. Alhamdulillah. Simpan saya manggil Bapak. Ya. Oh, Adi ya, ketua masjid ini ya. Oh, bukan Pak. Oh, bukan. Baik, Ibnu Katsir dan Al-Imam At-Tabari masing-masing dalam tafsirnya ini yang sepanjang saya pahami bahwa beliau menyatakan surga ini bukan makna kiasan, bukan makna konotatif ya, tapi makna yang sebenarnya. Jadi betul memang ada 2. Jadi kalau surga selama ini kita kenal satu, Allah memperkenalkan surga itu 2. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Al-Quran Al-Azim, di sana dinyatakan bahwa surga yang pertama kita dapat karena kita mengerjakan yang Allah perintahkan. Gembira ya. Sementara surga yang kedua kita dapat karena kita meninggalkan yang Allah larang.
Alhamdulillah ini. Berarti kan bukan makna kiasan, bukan makna konotatif, kan? Tapi makna yang sebenarnya. Gitu. Jadi dua surga itu memang surga, benar-benar surga. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari kalau tidak salah, bahwa kita bisa pindah nanti, berpindah-pindah dari surga yang satu, ya, ke surga yang lain. Cuma masalahnya ada yang bertanya, apa surga yang dimaksud ini fisik, apa non fisik? Materi apa imateri? Saya mau nanti menjawab nih. Kalau materi, apa bedanya dengan kenikmatan dunia sekarang? Bisa nggak kita yang di sana itu ruh, kalau kita menikmati yang materi, apakah kita nanti di sana itu ya kembali ke jasad kita atau bagaimana? Ada dua pendapat yang mengatakan nanti setelah mati, ya, kata Ibnu Rus, ya, maaf Ibnu Sina, ya, bilang bahwa nanti ketika di akhirat, ya, di surga, yang masuk surga itu ruh kita, imateri, sehingga surga pun imateri. Sehingga apa? Surga, kenikmatan surga dengan kenikmatan dunia itu berbeda. Dunia bersifat materi, surga bersifat imateri. Karena kita ruh, maka surganya pasti imateri. Demikian kata Ibnu Sina. Tapi kata Al-Ghazali tidak. Ya. Nanti surga itu materi dan kita juga nanti dibangkitkan secara materi, kata Al-Ghazali. Sebagaimana Allah dulu ketika di alam ruh, lalu kemudian Allah tempatkan kita di alam rahim ibu, lalu kemudian Allah bikin dari ruh kita ke materi di dunia. Apa susahnya nanti Allah menciptakan kita lagi di surga? Apa susahnya bagi Allah? Iya kan? Dan apa susahnya Allah bikin surga itu materi, bisa dinikmati secara fisik, kata Al-Ghazali. Apa susahnya bagi Allah menciptakan begitu? Bukankah dulu kita ada di alam ruh, lalu kemudian kita ada di alam rahim, lalu kemudian Allah buat kita secara materi hidup di dunia ini. Apa susahnya bagi Allah nanti, kata Al-Ghazali? Tinggal kita mau yang mana nih? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Nugroho. Kalau saya pernah atau sering mendengar di Roja TV, Pak, itu beberapa ustadz, antara lain Ustadz Abu Yahya, Ustadz Abu Ya'al Kusnaidi, dan ada beberapa lagi. Kalau berkaitan dengan surga tadi, beberapa kali saya mendengar dalam tafsir hadis itu dikatakan oleh ustadz-ustadz tersebut bahwa surga ini bertingkat-tingkat gitu, Pak. Surga ini bertingkat-tingkat, bahkan ada yang disebut ada yang 7 tingkat gitu, Pak. Jadi yang tingkat terbawah katanya yang menghuni surga terbawah itu miskin-miskinnya kalau dibandingkan dengan di dunia itu dengan 50 kali kenikmatan raja terkaya di dunia. Dan dijelaskan di Ustaz itu, Pak. Kemudian surga yang paling tinggi itu disebut surga Firdaus. Nah ini saya mohon penjelasan kaitannya dengan apa yang saya dengar di Roja TV itu, Pak, kaitannya dengan tafsir hadis tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin yang kaitannya dengan Ummul Quran surat Al-Fatihah, Pak, yang ayat kelima itu, Pak, yang ihdinas siratal mustaqim, ayat ke-6, Pak, ya, ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami, ya Allah, kami jalan yang lurus. Pengertian jalan yang lurus ini mestinya berkaitan dengan akhirat kelak, Pak. Sedangkan di akhirat kelak nanti menurut apa yang saya juga pernah dengar katanya ada sirat yang tajamnya menurut hadis setajam pisau gitu, Pak, dan lebih tipis dari rambut. Sirat itu yang harus kita lalui di atas yang dikatakan neraka hingga sampai apakah kita bisa sampai ke surga yang tadi kita singgung tadi, Pak. Nah, itu apakah ada kaitannya antara ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, itu dengan kaitannya dengan sirat yang ada di akhirat nanti. Bagaimana?
mencapainya ke arah melalui sirat yang ada di akhirat nanti yang setajam bilah pedang. Terima kasih Pak. Sementara itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nugroho atas informasi yang diberikan kepada kita. Kita setuju dan kita memang memahami bahwa surga itu bertingkat. Tapi pada dasarnya surga di tingkat yang manapun yang Allah anugerahkan kepada kita itu tidak terbayar dengan ibadah kita. Bukan hanya oleh ibadah kita. Nabi pun mengatakan bahwa dengan ibadahku saja surga tidak bisa diraih. Artinya apa? Surga bisa didapat karena ridho Allah. Sementara ridho Allah bisa dipicu dengan ibadah kecil yang kita lakukan. Jadi nggak bisa ibadah kita membeli surga seperti itu. Tapi ibadah memicu Allah untuk ridho kepada kita. Dengan ridho Allah kita dianugerahkan surga. Kira-kira begitu. Surga yang mana saja terserah Allah. Dan surga yang tertinggi betul memang ya surga Firdaus. Ya, tapi lagi-lagi itu kuasa Allah saja. Ya, betul surga bertingkat-tingkat dan kita tidak mengingkari itu. Tentu surga Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini nggak pantas kalau sama dengan kita, kira-kira begitu. Dan kita nggak boleh protes ketika Nabi surganya di atas kita, kan kira-kira begitu. Ya, seorang sahabat satu hari Nabi merasa berhutang budi. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat tadi, wahai sahabatku, apa yang engkau inginkan dariku? Kamu baik kepadaku, kamu telah berbudi padaku. Apa kata orang ini? Aku ingin di surga bersamamu. Nabi diam. Jadi orang itu nggak minta apa-apa. Aku nggak minta apa-apa, tapi aku minta aku bisa di surga nanti bersamamu. Bukan masuk surga, tapi di surga bersama Nabi diam. Kenapa engkau diam? Kira-kira kan begitu. Ya mungkin Nabi sudah menunggu ya wahyu. Bagaimana kira-kira ini kan? Gitu. Ya. Lalu kemudian bisa ya Rasul? Akhirnya Nabi bilang bisa. Bagaimana caranya ya Rasul? Perbanyaklah sujud. Ini sangat filosofis sekali. Ini perbanyaklah sujud. Ya. Jadi kalau kita banyak sujudnya, insya Allah surga kita sama dengan surga para nabi, para aulia, para syuhada. Masalah, tapi lagi-lagi Pak, surga aja dah. Asal surga aja udah enak, kan gitu kira-kira ya. Ini. Kemudian yang berapa tadi? Yang kedua terkait dengan ihdinas siratal mustaqim. Para ahli tafsir misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani, begitu pula Syekh Hamamizada dalam tafsirnya, ini ada yang mengatakan bahwa as-siratal mustaqim itu adalah dinul Islam. Ya. Dinul haq. Ya. Jadi tunjukkanlah kami agama yang lurus, agama yang benar, ya. Bukan agama yang jolim. Itu yang pertama, mana siratal mustaqim. Jadi agama yang lurus, jalan yang lurus itu adalah Islam. Tunjukkanlah kami, ya, Islam, ya, yang sebenarnya. Hanya kadang-kadang kita ngeledek Allah ya. Tiap hari kita bilang ihdinas siratal mustaqim, udah gitu kita berbuat jelek lagi. Entar ngomong lagi ihdinas siratal mustaqim, udah Allah tunjukin, minta ditunjukin lagi. Udah Allah tunjukin, minta ditunjukin lagi. Kalau kita sih kesal kelihatannya ya. Kita bilang ya Allah tunjukkan kami jalan lurus, Allah tunjukin jalan lurus, kita cuek aja. Entar kita ngomong lagi asal ihdinas siratal mustaqim, kita cuek aja, kita nggak peduli. Minta lagi ntar maghrib ihdinas siratal mustaqim. Udah tahu kita nggak jalanin. Kalau lagi kita isya, ihdinas siratal mustaqim. Terus kita meledek Allah. Kira-kira kita meledek Allah masih? Kan kita bilang ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan lurus. Udah ditunjukin, kita nggak lurus jalannya.
Seolah-olah kita seperti ledek Allah gitu kan. Coba kalau Allah marahnya Allah ini sama dengan nikmatnya, udah hancur lebur kita. Untungnya ya marah Allah kalah hebat dengan rahmatnya. Bayangin kalau marahnya Allah sama aja dengan rahmatnya, udah hancur lebur di dunia. Berapa ribu orang, berapa juta orang yang bilang ihdinas shiratal mustaqim, tapi artinya aja nggak tahu. Udah begitu. Ya, seterusnya. Kemudian betul yang hadis tadi kata Nabi, ya, shiratal mustaqim itu satu jembatan yang tajamnya setajam pedang, kemudian kecilnya seperti rambut, lalu licin, dan di bawahnya ada besi yang siap mencengkram kita apabila kita jatuh. Shiratal mustaqim ujungnya adalah surga, dan yang melewatinya itu ada 4 golongan. Satu yang lewat dengan cepat bagai kilat, mudah-mudahan kita dia. Yang kedua yang bagaikan angin yang berhembus kencang, cepat. Lebih cepat angin dan lebih cepat kilat cahaya. Ya, kalau cahaya berapa kecepatannya per detik? 100.000 lebih ya, 100.000 kilometer lebih. Kemudian yang ketiga bagaikan orang naik kuda, ya lumayan ya. Yang terakhir bagaikan orang berlari atau berjalan. Ya, asal jangan yang terakhir lah. Ya, yang tapi begitu juga kalau yang penting sampai repot juga. Kita pengennya yang kayak kilat ya. Siapa tahu dapatnya yang kayak orang seperti angin kan begitu. Ya kita bayangin aja kalau yang kayak kita ibadahnya begini, kalau kayak kilatnya kita malu kan mintanya ya. Kayak gitu. Tapi kita nggak mau kan kalau kayak orang di jalan. Kalau jatuh, kalau jalan kan berarti kita merasakan tajamnya bagai pedang kan. Makanya naik kuda aja dah. Kayaknya kalau kita sih kayak naik kuda yang pantas saja. Hebat-hebat amat enggak, kita taat amat juga enggak, rajin ibadah juga biasa-biasa saja, ya kan gitu. Tapi kita nggak mau masuk neraka. Ilahi las tulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Ya Allah, memang hamba ini nggak pantas masuk surga ya Allah, tapi hamba nggak kuat masuk neraka ya Allah. Kan begitu ya. Yuk mari nanti malam kita tahajud. Mudah-mudahan Allah ridho, Allah masukkan kita minimal surga Aden dah. Yang pernah kami dengar juga, apabila memasuki surga itu memiliki sejumlah gerbang masuk. Mungkin Pak Ustadz lebih tahu. Yang ingin saya tanyakan, berarti ada beberapa kemungkinan melalui gerbang manapun atau cara bagaimanapun. Dan sebetulnya makna dari sekian banyak dari pintu itu mungkin bisa dibaca oleh itu aja. Melalui pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Ya, kenalin tuh. Kalau kita puasa kita yang paling hebat, ya masuk pintunya Ar-Rayyan dari sekian banyak ibadah. Ya, tapi sebenarnya pintu yang manapun kita ya yang penting kan masuk surga. Tapi betul ya, ada memang kategorisasi pintu tempat masuk. Betul tadi Pak Agus seperti itu. Contoh Nabi menyatakan salah satu pintu surga adalah Ar-Rayyan. Itu ingat tuh. Kemudian apa sih kunci surganya kan gitu. Tapi ternyata dalam satu literatur ya, yang saya pelajari, nama literaturnya Mawa'id al-Usfuriyah, nasihat-nasihat yang terinspirasi dari cerita-cerita tentang burung. Ya. Jadi satu hari di Arafah ada seorang laki-laki yang menggenggam 7 butir batu. Kemudian diceritakan oleh pengarang
buku tersebut. Orang ini minta disaksikan oleh 7 butir batu yang digenggamnya bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah. Habis berkata demikian, yang orang tertidur, dan dalam tidur kemudian dia bermimpi bahwa di mahkamah Allah putuskan orang ini masuk neraka. Lalu kemudian malaikat menggiring orang ini ke neraka dan segera menceburkan orang ini ke neraka, kira-kira begitu. Namun ketika malaikat ini akan menceburkan orang ini ke pintu ke neraka melalui satu pintu neraka, tiba-tiba melayang-layang satu batu yang menutup pintu tersebut, sehingga kemudian malaikat nggak bisa menceburkan orang ini ke pintu neraka, dihalangi oleh batu. Ternyata batu yang tempo hari diminta bersaksi. Lalu kemudian malaikat berinisiatif untuk menceburkan orang ini ke neraka yang kedua. Lagi-lagi ada batu yang menghalangi. Pintu neraka yang ketiga ada batu yang menghalangi, sampai pintu neraka yang ketujuh dihalangi. Lalu kemudian malaikat ini menghadap Allah di bawah arsy. Ya Allah, Engkau yang lebih tahu tentang siapa orang ini. Lalu kemudian Allah berfirman, orang ini adalah yang dulu minta disaksikan di Arafah bahwa dia menggenggam 7 buah batu, dan kepada batu itu dia minta disaksikan, dia mengucapkan la ilaha illallah. Batu itu memenuhi janjinya. Kalau batu saja memenuhi janjinya, apalagi aku, Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Masukkan orang ini ke pintu, masukkan orang ini ke surga. Malaikat ganti lagi, malaikat rahmat yang nganter. Namun saya ketika dimasukkan ke pintu surga tertutup. Terbalik kali ini ya, neraka masih terbuka. Pas mau dimasukkan ke surga, pintu surga tertutup. Lalu kemudian dengan kekuasaan Allah, dengan izin Allah, dengan keistimewaan kalimat la ilaha illallah, tiba-tiba pintu surga ini terbuka. Nah, inilah yang kemudian miftahul jannah la ilaha illallah gitu. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Ini seperti itu, Pak. Saya tidak berbincang mengenai validitas dan otentisitas cerita ini, tapi saya berbicara apa hikmah dari cerita ini. Ternyata begitu hebatnya la ilaha illallah sebagai kunci surga. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira begitu, Pak. Jadi bukan mengkaji otentisitas dan kualitas kitab ini, sumber ini, tapi itu menginspirasi kita. Wah, kalau gitu perbanyak aja baca la ilaha illallah. Bahkan Nabi bilang, barang siapa yang di akhir ayat yang mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Nah, itu kita harus yakini itu. Cuma masalahnya kan susah itu. Yang saya sudah tahu, orang mengucapkan la ilaha illallah itu disinetron, preman, kemudian insaf pas mati la ilaha illallah, gampang banget itu. Ya kan, hidup itu bukan sinetron kan, hidup itu kenyataan. Mudah-mudahan kalau kita gampang. Maka itu apa yang kita lakukan? Ya, saya berusaha setiap di sholat kita tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Tujuan apa? Sehingga di akhir ayat kita yang kita ucapin itu. Susah loh Pak itu. Tapi kalau kita biasakan di sholat apa? Jangan mau meninggal dipikirin mobil 2 tuh, yang bagusan buat adiknya, yang ini buat kakaknya. Tanah tuh yang 1 hektar, tolong dibikin surat ini bagi-bagi. Itu mah Pak jauh sebelum meninggal kali itu. Bukan saya kasih amanat untuk seksi tidak boleh disetingkat. Pertanyaan saya mungkin seperti yang tadi Pak Ustadz sampaikan di awal-awal, bahwa situasi negara kita ini memang tidak bagus dengan isu-isu yang berada dan yang media sosial.
sepertinya kan kita juga udah bertabayun kan untuk hal-hal yang biasanya itu informasi dari media sosial ataupun WA. Nah itu bagaimana kita mencikapi media-media yang memang serba elektronik dan gadget gitu ya. Nah seperti yang kita tahu, dunia ini kita dikuasai oleh orang-orang yang muslim. Mungkin saja informasinya itu datangnya dari mereka. Terus yang kedua, seperti yang belakangan ini mengenai masalah fatwa MUI mengenai Natal mungkin masih ada beberapa kalangan yang masih menerima ataupun tidak dengan adanya keluar fatwa MUI itu. Untuk kita ini mungkin banyak karyawan kita, orang karyawan di kantor, kebetulan memang ada acara itu, dan bagaimana kita mensikapi suasana seperti itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya isi yang kedua dulu, isi hati kita itu Allah yang tahu. Ya. Sebagaimana ketika kita menyembah Allah saja, kita menyembah Allah atau kita sedang melamun, Allah juga tahu. Ya. Sekarang misalnya kita merayakan Natal, misalnya ikut secara substansi, kalau kita cuma sekedar nggak enak aja juga, kita bukan lagi beribadah sebetulnya. Ya cuma menghormati aja. Kan bukan kita secara substansi kan kita bukan sedang mengikuti kan sebenarnya. Gitu. Tapi sebaiknya memang menurut saya hadir pun tidak, yang gitu. Mengucapkan juga jangan. Fatwa MUI tahun 82 ketika Hamka jadi ketua MUI itu sudah ada fatwa itu. Lagi untuk apa mengucapkan itu? Saya adalah kelompok orang yang mengatakan bahwa haram hukumnya mengucapkan selamat Natal. Ya. Persoalannya bukan apa, coba mengucapkan, apa susahnya, apa ruginya, bukan sampai di situ. Ya, akibat negatifnya, ya, seperti itu. Jadi menurut saya, ya, sedapat mungkin kita menghindari, yang seperti, apalagi kadang-kadang ada kawan-kawan kita yang sok toleran, sok pluralis. Ya, selamat Natal. Ya, God bless you, IPU. Kan begitu ya. Saya pikir itu kebablasan sudah. Mengapa? Karena setiap orang tidak sama pengetahuan keagamaannya dengan kita. Jangan disangka sama. Ya. Dan umat kita yang nggak mengerti tentang agama, jangan kita samakan dengan kita yang mengerti agama. Bisa jadi bagi sebagian orang nggak ada masalah, tapi bagi sebagian yang lain bermasalah, mengganggu ketauhidannya, keimanan. Bagaimana? Bertanggung jawab kita kalau mengatakan bahwa secara umum mengucapkan Natal itu tidak haram. Itu berbahaya gitu. Mungkin di kalangan ilmuwan, kalangan intelektual mungkin dia bisa menjaga akidah saya, itu akidah kamu. Tapi secara umum kan orang nggak bisa begitu. Nah ini, jadi saya adalah termasuk orang yang mengatakan bahwa mengucapkan itu adalah haram. Walaupun secara pribadi saya bisa memaknai, kayaknya nggak haram, logikanya begini. Tapi saya nggak mau menggunakan nalar saya. Saya ikut ulama saja yang mengatakan haram. Kalau bapak-bapak mengikut siapa juga silakan saja. Tapi kalau saya ikut fatwa MUI tahun 82, masa Buya Hamka yang mengatakan haram. Karena saya nggak sanggup mengatakan tidak haram. Kira-kira begitu. Amannya saya ikut MUI aja. Gitu. Walaupun mungkin kalau kita akal-akali, kayaknya nggak haram. Oh udah gitu repot ya. Ikut ulama aja dah. Gitu Pak. Kira-kira begitu. Kemudian yang pertama tadi, saya melihat langkah pertama adalah tabayun. Langkah kedua kita perbanyak istighfar, mohon perlindungan. Ya. Kemudian langkah ketiga menurut saya
bahwa kita ini kadang kan tidak tahu siapa berbuat apa yang diperbuat oleh siapa. Itu yang kita nggak tahu. Karena apa? Kita nggak menguasai media. Siapa berbuat apa diperbuat oleh siapa. Terorisme dibuat oleh Amerika yang kemudian menegakkan demokrasi, dan dia sebagai bapak HAM dan polisi dunia, dia yang buat senjata, dia yang memprovokasi agar terorisme ada, dia yang benci sama Islam. Jadi semua dia ngatur, dia yang ini. Ada konflik antara Islam dengan Islam, dia jual senjata, dia menang. Ada terorisme, maka ada isu untuk menghancurkan sebuah negara. Supaya apa? Negara ya seperti kekuasaan Saddam segala macam dikirim ke demokrasi. Hancur negara, dia menguasai ekonominya, menguasai minyaknya segala macam, dia jual senjata kepada milisi. Kita tanya sekarang, apa bisa orang-orang ISIS ya bikin senjata yang modern kayak sekarang? Itu nggak mungkin kalau didapat bukan dari Amerika senjatanya. Dari mana? Atau kan dari Eropa, atau mungkin dari Rusia. Tetap saja mereka jual senjata ke milisi di ISIS kan? ISIS sudah sempat bikin senjata seperti hebat. Berarti ada yang jual kan? Siapa yang untung? Ya mereka. Siapa yang menciptakan konflik? Mereka. Akibat apa? Musim semi Arab. Itu uangnya kan? Itu untungnya kan? Maka menurut saya ya, sasaran berikutnya adalah Indonesia. Tapi semasih NU dan Muhammadiyah ini lurus, ya, Persis masih ada, Al-Wasliyah ini masih ada, ormas-ormas Islam yang baik ini masih ada, negara kita nggak bisa dijadikan apa seperti ya dibalkanisasi, nggak bisa, genosida juga nggak ada, nggak bisa, insya Allah. Kita yakin saja. Tapi kadang-kadang sebagian orang NU ada yang begitu, kita tambahin benar nggak begitu, kan begini ya Pak? Orang tokoh Muhammadiyah kok begitu? Nah, kita berpikir lagi, ya itu bukan Muhammadiyah, itu orang Muhammadiyah. Itu pun cuma satu yang begitu. Itu bukan NU, itu orang NU, itu cuma satu doang yang begitu. Nah, makanya mari banyak-banyak istighfar saja. Kalau kata saya sih, sama jangan takut. Nggak ada yang bisa menghancurkan negeri ini tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Yahya util kitaba bi quwwah wa atainahu al-hukma sabiyya wa hadana min ladunna wa zakata wa kana taqiyya. Wa barra bi walidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata mal abrar ya aziz ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi